Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa seperti biasa. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian bersama A-Market, broker yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Dan jangan lupa rekan trader, kalau sudah menonton video-video kami, bantulah kami untuk like, untuk subscribe channel kami, biar channel ini semakin berkembang dan terus berkembang. Itu adalah keinginan yang ingin saya sampaikan buat rekan trader semua. Oleh karena itu terima kasih apabila rekan trader terus bersama kami. Oke rekan trader, kita masuk di analisa harian kita yang sangat luar biasa. Dan seperti biasa, masih seperti yang dulu-dulu. Sebelum kita masuk lebih mendalam lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Di hari kemarin, hari yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika sedikit tertekan. Kembali turun ke 98.905, walaupun akhirnya naik dikit lagi dan akhirnya ditutup di posisi 99.116. Batuk dulu rekan trader. Untuk Euro USD rekan trader semuanya pergerakan sangat luar biasa, terbang tinggi di Bukit Kala 1.1654, walaupun sedikit terkoreksi dikit dan ditutup di seputaran 1.15804. Pound sterling pun juga gitu rekan trader, naik turun seperti komedi putar, turun ke bawah 1.31145, naik pula ke atas dan akhirnya ditutup di seputaran 1.31463. Sedangkan gold datar pergerakannya, benar-benar mendatar perdagangan hari kemarin rekan trader. Naik di posisi 4.145, turun di posisi keluar dari zona 4.100, akhirnya bisa ditutup di posisi seputaran 4.124. Hari ini pun juga sama rekan trader, konsolidasi, bukan cuman konsolidasi pasar, konsolidasi partai, tapi konsolidasi yang terjadi di pasar juga membuat emas benar-benar wait and see, akan melihat pergerakan ke depan pasca data-data yang akan dikeluarkan, statement-statement yang akan dikeluarkan pada hari ini, dan akan menunggu hingga bagaimana pemerintah Amerika dibuka lagi, karena nanti malam waktu Indonesia bagian barat, waktu Amerika akan terjadi voting. Jadi votingnya malam, artinya hari Rabu malam, hari Kamisnya baru kita dapat hasil ya. Dan untuk USD yen Jepang, kita bisa lihat USD yen Jepang kemarin agak sedikit tertekan, rekan trader turun di posisi 153, walaupun akhirnya bisa sedikit naik dan ditutup di posisi 154.130. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah hasil dari pergerakan perdagangan di hari kemarin. Dan seperti biasa kita akan masuk di tema harian. Tema harian ini memang benar-benar ingin saya sampaikan buat rekan trader, karena inilah tema harian yang saya coba berikan buat rekan trader ya. Saya masih tetap mengulas tentang emas, karena emas ini adalah sesuatu yang sangat seksi rekan trader. Di mana ada seksi di situ, kita masuk semuanya di situ. Oke rekan trader, untuk tema harian kita kali ini kita akan membahas tentang gold mengamati voting pembukaan kembali pemerintah Amerika. Ini judul yang sangat luar biasa rekan trader semuanya. Bagaimana emas ini menantikan voting yang akan terjadi di Kongres. Voting itu akan terjadi pada hari Rabu nanti rekan trader. Sudah ada sinyal-sinyal dari ufuk timur, pembukaan pemerintah Amerika akan dilakukan lagi. Ini dimulai pada hari Senin kemarin rekan trader, di saat Senat Amerika menyetujui kompromi antara dua partai Demokrat dan Republik, menyetujui kompromi tentang pendanaan pemerintah Amerika. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader, sebelum nantinya ini dia akan dilakukan voting nanti Rabu malam waktu Amerika, Kamis dini hari waktu Indonesia. Dan setelah dilakukan voting, kita akan melihat hasilnya apakah pendanaan ini
Disetujui, kalau disetujui, clear votingnya selesai, akan dikembalikan ke Donald Trump, dan Donald Trump akan menandatangani surat keputusan tersebut. Di sini rekan trader sangat luar biasa, karena apabila ini terjadi, artinya pemerintah Amerika berjalan lagi rekan trader. Dalam hal ini kalau berjalan lagi, setidaknya data-data ini akan keluar lagi rekan trader. Kita tahu, di saat rapat pertemuan FOMC kemarin, dengan gamblang memang pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point. Tapi ada sedikit tapinya rekan trader. Tapinya di statement yang dilakukan oleh Jeremy Powell menyatakan bahwa pemangkasan suku bunga di pertemuan berikutnya masih dalam tanda tanya. Bisa saja dipangkas, bisa saja tidak. Tergantung dari data. Dan data itu akan ada kecuali apabila pemerintahan Amerika ini dibuka rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Imbasnya adalah sikap beralih yang tadinya dovish berubah menjadi hawkish. Dan ini memberikan beban yang sangat luar biasa rekan trader terhadap emas. Memang secara garis besar, si impact dari ini adalah dolar Amerika agak sedikit mengalami penguatan dan emas ini mengalami sedikit pelemahan. Emas bisa jatuh sampai keluar dari zona 4.000 walaupun sekarang udah ada tanda-tanda dia kembali lagi dan dia udah mematok di 4.100 sebagai patokan awal sebelum dia akan mencoba terbang tinggi lagi. Nah, apa hubungannya dengan pertemuan yang akan dilakukan Kongres nanti? Ya sudah barang tentu Kongres nanti akan melakukan voting. Tapi kalau info A1 yang saya dengar, oh ini kita mainnya A1 semua. Ini kemungkinan besar undang-undang ini diloloskan. Kalau undang-undang ini diloloskan, artinya dana pemerintah itu ada dan pemerintah dibuka lagi. Artinya data-data itu akan dikeluarkan lagi. Artinya kemungkinan besar non-farm payroll untuk edisi berikutnya itu akan dikeluarkan lagi. Dan kemungkinan besar kan trader, data-data itu merujuk ke pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Banyak ahli, banyak pakar sudah menyatakan hal tersebut. Data-data itu lebih merujuk untuk pemangkasan tingkat suku bunga. Apalagi Donald Trump udah bilang bahwa inflasi dia akan turunkan. Bukan cuma 2%, tapi 1,5% rekan trader. Nah, dari sini secara garis besar apabila memang nanti sudah ditandatangani, data-data itu dikeluarkan dan sudah warang tentu akan sedikit memberikan tekanan terhadap dolar Amerika dan memberikan angin segar terhadap emas bisa naik lagi. Karena kalau sekarang ini emas naik itu imbas dari memang orang akan mencari aset safe haven karena ditutup pemerintahan Amerika, artinya emas akan dicari safe haven. Aset safe haven naik, emas itu merupakan tujuan. Tapi setelah dibuka, emas pun juga masih tetap punya peluang naik karena data merujuk untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada bulan Desember nanti. Apalagi sekarang ada sedikit perubahan sikap rekan trader yang dilakukan oleh The Fed. Yang tadinya hawkish, tapi statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed arah-arahnya udah menuju ke dovish rekan trader. Dan rekan trader jangan dilihat juga, maksudnya gini, kita harus tidak boleh mengesampingkan statement yang dilakukan oleh para pejabat The Fed. Dan hari ini banyak banget statement pejabat The Fed. Statement pejabat The Fed ini setidaknya dia memberikan clue-clue apa yang sebenarnya diinginkan oleh The Fed. Memang pernyataan kemarin hawkish pun itu juga disebabkan karena tidak ada data rekan trader. Tapi data-data yang statement-statement sebelumnya yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat The Fed sudah menyatakan bahwa kemungkinan besar itu akan dilakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Nah, data-data ini akan membuat pasar bergeliat lagi. Oleh karena itu, gold mengamati voting yang akan dilakukan. Tapi menurut info A1, info A1 lagi nih. Menurut info A1, nah ini menyatakan bahwa kemungkinan besar akan disetujui oleh kedua partai ini. Kongres akan menyetujui pendanaan ini. Ya ada dana sampai bulan Januari, ada yang sebagian juga udah sampai bulan September nanti. Dan kalau ini terjadi, artinya ada sedikit secercah harapan gold
untuk menutupi tahun 2026 ini, 2025 ini secerca harapan untuk bisa lebih tinggi lagi. Memang 4.381 kita akan lihat bersama-sama apakah itu bisa tercapai ya. Tapi setidaknya dengan patokan 4.100 dia sudah mulai melangkah. Tidak lama lagi kita akan memasuki 4.200. Nah, tidak lama lagi. Oleh karena itu emas memang benar-benar mengamati voting yang akan dilakukan, walaupun info A1 menyatakan bahwa kemungkinan besar akan disetujui. Dan kalau disetujui artinya data dikeluarkan, kita akan bisa lihat pasar akan bereaksi dan kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga bisa dijalankan pada pertemuan FOMC tanggal 10 Desember. Demikianlah analisa kita. Salam merdeka. Merdeka. Oke rekan trader, kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Udah pakai kata merdeka aja, udah seperti anggota partai aja aku ini. Ya. Rekan trader, kita masuk di indeks dolar Amerika. Analisa kita pada hari ini. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini naik turun, tapi menurut saya ini akan fluktuasinya akan sangat luar biasa. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan memang untuk saat ini dia akan mencoba sedikit mengalami pelemahan. Analisa saya dia ini masih bisa melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 99.046. Intinya dolar masih tetap di 99 ya rekan trader. Tapi hati-hati juga bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik hingga level tertinggi di posisi 99.354. Hari ini akan banyak data tidak ada sih, tapi statement akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Jadi sangat hati-hati rekan trader. Untuk euro angkel saham dolar kita lihat pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini. Sebelumnya kita lihat dulu. Nah, untuk euro angkel saham dolar rekan trader kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar naik turun, tapi dalam kacamata saya ya dia ini masih punya peluang untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, dan analisa saya dia akan bisa mencoba hingga level 1.15949. Tapi hati-hati, pergerakan bisa turun lagi di posisi 1.15711. Ini dia. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat pound sterling. Arah pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kita lihat pound sterling sepertinya setelah terjadi titik perselingkuhan dia ini agak sedikit menurun menurut saya. Menurunnya itu melemah dia hingga level seputaran menurut saya sampai 1.31196, tapi hati-hati juga bahwa gerakan tambahan yang bisa terjadi membuat dia kembali naik lagi ke posisi yang lebih tinggi di seputaran 1.31627. Sedangkan untuk gold, nah ini dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali rekan trader semuanya. Kita lihat bagaimanakah gold hari ini. Untuk gold rekan trader, secara tidak langsung saya bisa bilang bahwa gold ini memang benar-benar akan sedikit mencoba untuk bergerak naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Sedikit mencoba ya rekan trader ya. Menurut saya pola yang terjadi agak sedikit bearish. Oke, ya sedikit bearish walaupun sampai di level tertinggi ya tadi ya. Nah, oke, analisa saya kalaupun terjadi pelemahan dia itu tidak terlalu tinggi-tinggi banget, rendah-rendah banget. Mungkin dia akan tetap berada di level 4090. Itu udah keluar dari zona 4100 ya rekan trader. Tapi hati-hati rekan trader, hati-hati, heart. Dia akan mencoba kembali naik lagi ya. Dan bisa kembali menembus level tertingginya di posisi 4142. Intinya pertempuran menuju 4100 itu sangat besar akan terjadi. Dia akan mempertahankan daerah kependudukannya 4100 akan terus dipertahankan walaupun peluang turun ke 4090 masih tetap ada. Tapi menurut saya lebih besar untuk dia bisa kembali naik lagi ke posisi 4142.70 yang merupakan level ketinggian pada hari ini. Dan untuk USD yang Jepang kita lihat bersama-sama rekan trader,
Pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang hari ini sangat luar biasa. USD Yen Jepang pada kesempatan kali ini dia bergerak, ya menurut saya wah dia masih bisa naik lagi nih, sedikit lagi ya. Nggak terlalu banyak-banyak lagi sih sebenarnya. Peluang dia naik ya palingan kenaikan dia itu sampai level 104.981. Setelah itu ya dia akan mencoba terkoreksi sedikit dan mencoba turun hingga level terendah di posisi 154.294. Oke rekan trader, demikianlah ini adalah secara garis besar teknikal yang terjadi. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini kalender ekonomi. Hari ini kalender ekonomi tidak terlalu ada, cuman jam 2 barusan tadi udah keluar juga data inflasi dari Jerman. Tapi hati-hati rekan trader. Jam 4 nanti ada pidato William. Jam 5 akan ada pidato Paulson. Akan ada pidato Weller. Akan ada pidato Bostic. Akan ada pidato Miran. Akan ada pidato Collins. Nah, inilah data-data inilah yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, jangan lupa juga rekan trader untuk bersama kami, bersama Amarket, broker yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya mau tunjukin websitenya. Ini adalah website kebanggaan saya, kebanggaan Amarket, amarket.id. Harap bisa mendaftar bersama kami, bergabung bersama kami. Oke rekan trader semuanya, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga tema yang saya bawakan setidaknya bisa sedikit memberikan gambaran terhadap pergerakan yang terjadi pada pasar saat-saat ini. Ini adalah rekomendasi dari kami, tetapi tetap rekan trader, analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Silakan menikmati apa yang kami berikan, mejanya sudah tersedia, marilah datang, marilah makan, marilah minum, tapi keputusan itu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.